Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang bencana alam, Yaitu gempa bumi. Perkenalkan, nama saya Nazla. Perkenalkan, nama saya Septian. Saya Erik Faisal. Saya Davin. Bencana gempa bumi yang terjadi di Aceh pada jam 07.58 WIB tanggal 26 Desember 2004. Bencana geologi strike slip. Penyebab utamanya yaitu aktivitas tektonik gempa bumi megatrust yang terjadi di bawah laut dengan kedalaman 30 km di lempeng tektonik Indo-Australia. Dan ada faktor pendukungnya yaitu tumbukan lempeng tektonik, gempa megatrust, pusat gempa pangkal, kenaikan vertikal dasar laut, posisi ring of fire atau cincin api Pasifik, dan menyebabkan dampak sosial seperti korban jiwa, trauma, hilangnya akses layanan, dan juga dampak ekonominya yaitu kehancuran mata pencarian dan kerusakan infrastruktur. Dampak lingkungannya yaitu kerusakan ekosistem laut dan pencemaran lahan. Upaya penanggulangan gempa bumi yaitu dengan membangun infrastruktur tahan gempa dan pembentukan BPR respon kemanusiaan. Gempa bumi di Sumatera Barat. Tanggal 30 September 2009 pukul 17.16 waktu Indonesia Barat. Jenis bencana tersebut termasuk ke dalam jenis bencana geologi strike slip. Penyebab utama yaitu aktivitas tektonik berupa patahan geser lempeng Indo-Australia yang menunjam di bawah lempeng Eurasia. Faktor pendukungnya yaitu zona megatrust di pesisir, sistem sesar Sumatera di daratan, serta sistem sesar Mentawai. Adapun dampak sosial dari bencana alam tersebut ialah ribuan orang mengalami luka-luka, 1.117 korban jiwa, dan kehancuran ratusan ribu rumah dan infrastruktur yang memicu krisis psikologi, pengungsian besar-besaran, gangguan pendidikan, serta perubahan kehidupan ekonomi sosial masyarakat. Lalu, adapun dampak ekonomi dari bencana alam tersebut ialah kerugian material yang sangat besar, lumpuhnya aktivitas ekonomi, dampak terhadap sektor pertanian dan infrastruktur transportasi. Adapun dampak lingkungannya yaitu kehancuran lebih dari 200.000 bangunan atau rumah, tanah longsor, terputusnya akses jalan dan jembatan, kerusakan sistem air bersih, serta lumpuhnya aliran listrik dan komunikasi. Adapun upaya penanggulangannya yaitu dengan melibatkan tanggap darurat intensif, pemulihan infrastruktur, dan penguatan mitigasi berbasis komunikasi. Gempa bumi Yogyakarta tahun 2006. Wilayah Yogyakarta, Kabupaten Bantul, sekitar Pundong. Sabtu, 27 Mei 2006, pada pagi hari pukul 5.53 waktu Indonesia Barat. Jenis bencana geologi strike slip. Penyebab utama yaitu pergerakan lempeng tektonik akibat sesar aktif di daerah Yogyakarta, magnitudo sekitar 6,3 SR yang dipicu oleh tekanan lempeng Indo-Australia dan lempeng Eurasia di selatan Jawa. Faktor pendukungnya yaitu disebabkan oleh adanya sesar atau patahan aktif di wilayah Yogyakarta serta adanya letak Yogyakarta yang ada di dekat zona pertemuan lempeng Indo-Australia dan lempeng Eurasia. Dampak sosial, trauma psikologis akibat terjadinya gempa bumi, sehingga mendapat ribuan jiwa, orang yang tewas, luka-luka, serta mengungsi. Ekonomi, yaitu lumpuhnya sektor UMKM dan sektor pertanian, serta kerusakan sektor perumahan mencapai 15,3 triliun rupiah. Dampak lingkungan, kerusakan lahan pertanian sekitar 2.080 hektar, serta pencemaran air. Dampak penanggulangan yaitu tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi, normalisasi, serta mitigasi. Bencana alam gempa bumi di Cianjur sekitar Kecamatan Cugenang terjadi pada 21 November 2022 pada jam 1:21 WIB. Gempa bumi sebesar 5,6 magnitudo dan dengan kedalaman 10 km. Apa sih penyebabnya? Penyebabnya terjadinya gempa bumi di Cianjur yaitu oleh aktivitas sesar Cimandiri. Untuk jenis pergerakannya yaitu sesar geser. Artinya lempeng tidak naik turun tetapi bergeser secara horizontal. Dan energi dilepas dekat permukaan sehingga getaran lebih merusak.
Faktor pendukungnya adalah kualitas bangunan buruk, kondisi geologi kayak tanahnya lunak atau endapan, terus longsor dan minim edukasi mitigasi. Dampak sosialnya, korban dan trauma. Ada korban meninggal sekitar 600 lebih penduduk. Paling banyak dari korban tersebut adalah anak-anak. Lalu pengungsian dan pendidikan terganggu. Sekolah mulai terusak dan proses belajar terhentikan sementara. Lalu untuk dampak ekonominya, kerusakan infrastruktur. Puluhan ribu rumah rusak, jalan dan fasilitas umum hancur. Banyak keluarga menjadi petani dan pedagang kecil sehingga aktivitas ekonomi hancur total. Dan terakhir biaya pemulihan besar. Sekian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.